Nama saya Warsaparni dari Prodi Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara 3. Pemikiran utama Abdul Ala Al-Maudi adalah menerapkan konsep Islam secara murni, perorangan maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Asas terpenting dalam Islam adalah tauhid, dan seluruh nabi dan rasul mempunyai tugas pokok untuk menyampaikan dan mengajarkan kepada seluruh umat manusia. Asas ini menekankan bahwa Allah satu-satunya zat yang berkuasa dan memberikan prinsip-prinsip pokok otoritas semua. Prinsip hukum adat kebiasaan yang berbeda dengan petunjuk Tuhan harus dijauhi karena ini dipandang menolak kedaulatan Tuhan. Menurut Al-Maudi, kedaulatan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Tuhan saja yang berhak memberi hukum bagi manusia, sementara manusia tidak berhak menciptakan hukum. Hukum di sini berarti norma-norma dasar bagi pencipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Ide Maududin adalah memahami Islam harus secara interpretatif, maksudnya menggerakkan kesalahan dan imam demi aksi politik. Ide untuk mengembangkan politik Islam bertujuan untuk menggantikan ideologi barat yang menurut Al-Maududi membawa kepada kekufuran, dan ini yang dianut oleh pemimpin intelektual muslim di Pakistan ketika itu. Abdul Alam pada tanggal 3 Rajab 1321 Hijriah 25 September 1903 Masehi di Aurangabad, suatu kota terkenal di Kesultanan Hyderabad yang sekarang dikenal sebagai Andhra Pradesh, India. Ayahnya seorang ahli hukum yang sangat taat kepada ajaran agama Islam. Al-Maudi, anak termuda dari 3 orang saudaranya, ia berasal dari keluarga yang terhormat yang punya tradisi lama sebagai pemimpin agama. Karena banyak dari nenek moyang Al-Maudi adalah syekh tarekat Sufi yang terkenal. Usianya baru menginjak 20 tahun, minatnya pada politik juga tumbuh pada usia ini. Pada usia ini ia menerbitkan buku berjudul Al-Jihad fil Al-Islam, suatu buku yang sangat cermat dan tajam mengenai hukum Islam dalam perang dan damai. Buku lain yang pernah ditulis oleh Abu Al-Maudi yang merupakan karyanya adalah Tafsir Al-Quran dalam bahasa Urdu. Tafsir Al-Quran suatu karya yang diselesaikan dalam waktu 30 tahun. Ciri utamanya adalah dalam menyampaikan arti dan pesan Al-Quran dengan bahasa dan gaya yang menyentuh hati dan pikir, serta menunjukkan revelasi Al-Quran dengan masalah-masalah yang mereka hadapi setiap hari, baik sebagai individu maupun dalam masyarakat. Pemikiran Abu Al-Maudi terhadap pemerintahan Islam dalam banyak karyanya. Maudi menguraikan pandangannya soal Islam baik teologi maupun hukum, filsafat, dan mistisme. Di sini ia menganjurkan supaya baca Islam itu interpretif dengan maksud menggerakkan kesalahan, dan Imam Maudi mengembangkan gagasan Islamnya untuk menggantikan ideologi barat yang dianut pemimpin intelektual muslim ketika itu. Bukan saja ideologi barat itu asing bagi pandangan dunia muslim, tapi lebih-lebih mengancam kepentingan. Al-Maudi memandang sosiologi sebagai ancaman setelah pemberontakan Telangana yang dilihat dari komisi menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Nizam di Hebron. Ia berpendapat bahwa pembataan antara Islam dan kekufuran Barat dan kultur Muslim tradisional India sebagai kekuatan sentral tujuan historis masyarakat Muslim. Al-Maudi juga mengkritis lembaga dan praktek tasawuf di India seperti Hasan al-Banna. Ia bukannya tidak setuju dengan tasawuf, bahkan menolak kalau tasawuf disiriamkan, namun ia ingin memperbaruinya, yaitu bersih dari dimensi Islam. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut Al-Quran adalah pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasulnya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya, dan meyakini bahwa khilafahnya mewakili sang hakim yang sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan pemerintahan manusia memiliki batasan-batasan dan kedaulatan yang sedikit, baik kekuasaan bersifat legalitas, eksekutif, dan yudikatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.